Ada satu pola yang jarang dibicarakan secara terang-terangan dalam ekonomi dunia. Pola yang sebenarnya sangat sederhana, tapi dampaknya bisa menggerakkan pasar bernilai triliunan dolar. Ketika harga minyak dunia naik, emas hampir selalu ikut bergerak. Tidak selalu di hari yang sama, tidak selalu dengan kecepatan yang sama, tapi cukup sering untuk membuat para analis, bank sentral, dan investor besar memperhatikannya dengan serius. Di balik layar ekonomi global, dua komoditas ini seperti memiliki semacam hubungan diam-diam, sebuah tarikan tak terlihat yang membuat keduanya bergerak dalam ritme yang mirip. Banyak orang mengira emas dan minyak itu dua dunia yang berbeda. Satu logam mulia yang disimpan di brankas, satu lagi bahan bakar yang dibakar di mesin kendaraan. Tapi kalau lo melihat lebih dalam, keduanya justru seperti dua sisi dari cerita yang sama. Cerita tentang kekuatan uang, tentang inflasi, tentang ketakutan pasar, dan tentang bagaimana sistem ekonomi dunia bekerja jauh lebih rapuh dari yang sering ditampilkan di berita. Kalau kita bicara tentang minyak, sebenarnya kita sedang bicara tentang darah dari ekonomi modern. Hampir semua aktivitas industri dunia bergantung pada energi. Truk yang mengantar makanan ke kota, kapal yang membawa barang antar benua, pesawat yang menghubungkan negara, pabrik yang memproduksi barang, bahkan listrik di banyak tempat masih bergantung pada bahan bakar fosil. Jadi ketika harga minyak naik, itu bukan sekadar angka di layar bursa komoditas. Itu berarti biaya hampir semua hal di dunia ikut terdorong naik. Harga transportasi naik, biaya produksi naik, biaya distribusi naik, dan akhirnya harga barang di toko juga ikut naik. Di titik inilah cerita emas mulai masuk. Karena ketika harga barang mulai naik secara luas, kita menyebutnya dengan satu kata yang cukup familiar di telinga banyak orang, yaitu inflasi. Inflasi sebenarnya bukan sekedar kenaikan harga. Inflasi adalah tanda bahwa nilai uang perlahan menurun. Ketika dulu satu lembar uang bisa membeli banyak hal, lalu beberapa tahun kemudian hanya bisa membeli sedikit hal, berarti daya beli uang itu sedang menyusut. Disinilah emas sering dianggap sebagai pelarian. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah memperlakukan emas sebagai penyimpan nilai. Bukan karena logam ini punya kegunaan praktis yang luar biasa, tapi karena sifatnya yang langka, sulit dipalsukan, dan secara historis diterima hampir di semua peradaban. Jadi ketika inflasi mulai terasa, ketika biaya hidup naik, ketika nilai mata uang terasa tidak lagi stabil, banyak investor global mulai bergerak ke aset yang dianggap lebih tahan terhadap penurunan nilai uang. Dan emas hampir selalu berada di urutan pertama dalam daftar itu. Itulah sebabnya hubungan antara minyak dan emas sering terlihat seperti efek domino. Ketika harga minyak naik, biaya ekonomi naik. Ketika biaya ekonomi naik, tekanan inflasi meningkat. Ketika inflasi meningkat, kepercayaan terhadap uang kertas mulai goyah. Dan ketika kepercayaan terhadap uang kertas goyah, emas mulai bersinar. Rantai ini terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar karena pasar keuangan dunia bergerak berdasarkan ekspektasi. Kadang bukan inflasinya yang benar-benar terjadi duluan, tapi ketakutan terhadap inflasi yang sudah cukup untuk mendorong investor membeli emas. Di pasar global, persepsi seringkali lebih kuat dari kenyataan. Begitu harga minyak melonjak tajam, analis langsung berbicara tentang potensi inflasi. Media mulai menyoroti kenaikan biaya energi. Bank sentral mulai memberi sinyal kebijakan moneter. Dan para investor besar, mereka tidak menunggu sampai semuanya benar-benar terjadi. Mereka bergerak lebih cepat. Mereka membeli emas lebih awal sebelum harga benar-benar meledak. Inilah yang sering membuat grafik minyak dan emas terlihat seperti dua garis yang saling mengikuti. Tidak selalu identik, tapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ada hubungan yang nyata di baliknya. Menariknya, hubungan ini bukan sekadar teori ekonomi modern. Kalau lo melihat sejarah beberapa dekade terakhir, pola ini muncul berulang kali. Ketika krisis energi terjadi pada dekade 70-an, harga minyak melonjak tajam akibat konflik geopolitik dan embargo minyak. Dampaknya langsung terasa ke inflasi global. Dalam periode yang sama, harga emas juga meroket dengan kecepatan yang mengejutkan. Dunia saat itu mulai menyadari bahwa ketika energi menjadi mahal, stabilitas ekonomi juga ikut terguncang. Dan emas menjadi semacam pelampung bagi banyak investor yang mencoba bertahan di tengah badai. Fenomena yang mirip juga terlihat pada awal abad 21, ketika pertumbuhan ekonomi global yang sangat cepat mendorong permintaan energi ke level tinggi. Harga minyak naik secara bertahap selama bertahun-tahun. Bersamaan dengan itu, emas juga mengalami kenaikan yang panjang dan konsisten. Banyak orang waktu itu mengira kenaikan emas hanya karena krisis keuangan yang terjadi kemudian. Tapi kalau diperhatikan lebih teliti, tren kenaikannya sudah dimulai sejak energi dunia mulai mahal. Artinya, pasar sudah membaca arah angin jauh sebelum badai benar-benar datang. Di balik semua ini, ada satu faktor lain yang sering luput dari perhatian, yaitu hubungan antara minyak, dolar, dan sistem keuangan global. Sejak beberapa dekade terakhir, sebagian besar perdagangan minyak dunia dilakukan menggunakan dolar Amerika. Sistem ini sering disebut sebagai petrodolar. Artinya, negara yang ingin membeli minyak harus memiliki cadangan dolar. Ini membuat permintaan terhadap dolar tetap tinggi karena energi adalah kebutuhan universal.
Tapi sistem ini juga menciptakan efek samping yang menarik. Ketika harga minyak naik, negara-negara pengimpor harus mengeluarkan lebih banyak dolar untuk membeli energi. Ini bisa memperlemah ekonomi mereka dan meningkatkan tekanan inflasi domestik. Di saat yang sama, banyak investor mulai mempertanyakan stabilitas sistem moneter global yang sangat bergantung pada satu mata uang. Dan sekali lagi, emas sering muncul sebagai alternatif yang terasa lebih netral. Beberapa negara bahkan mulai meningkatkan cadangan emas mereka ketika ketidakpastian energi meningkat. Bank sentral di berbagai negara menyadari bahwa memiliki emas berarti memiliki aset yang tidak bergantung langsung pada kebijakan ekonomi negara lain. Emas tidak bisa dicetak seperti uang kertas. Ia tidak bisa didevaluasi oleh keputusan politik. Ia hanya ada dalam jumlah terbatas di bumi, dan justru keterbatasan itulah yang membuatnya dianggap berharga. Jadi ketika dunia merasa sistem moneter mulai tidak stabil, emas sering kembali mendapatkan tempat penting. Hal yang menarik, hubungan antara minyak dan emas tidak selalu terlihat jelas bagi masyarakat umum. Ketika harga BBM naik di pom bensin, kebanyakan orang hanya merasakan dampaknya di dompet. Biaya transportasi naik, harga makanan perlahan ikut naik, dan kehidupan terasa sedikit lebih mahal. Tapi di balik layar, di ruang perdagangan komoditas global, para trader dan institusi keuangan sedang memperhatikan pergerakan yang jauh lebih besar. Mereka melihat minyak bukan hanya sebagai energi, tapi sebagai indikator kesehatan ekonomi dunia. Dan ketika indikator itu mulai menunjukkan tekanan, mereka sering bergerak menuju emas. Ada juga unsur psikologi yang kuat di sini. Pasar keuangan tidak hanya digerakkan oleh data, tapi juga oleh emosi kolektif. Ketika harga minyak naik tajam, ada semacam rasa tidak nyaman yang muncul di pasar. Kenaikan energi sering diasosiasikan dengan krisis, konflik, atau gangguan pasokan. Semua itu menciptakan ketidakpastian. Dan dalam kondisi tidak pasti, manusia cenderung mencari sesuatu yang terasa stabil. Dalam konteks ekonomi global, emas telah lama memainkan peran itu. Ia seperti simbol kepercayaan lama yang tetap bertahan di tengah sistem keuangan modern yang rumit. Namun hubungan antara minyak dan emas bukan berarti keduanya selalu bergerak bersamaan tanpa pengecualian. Ada periode ketika faktor lain lebih dominan, seperti kebijakan suku bunga, kekuatan dolar, atau krisis finansial tertentu. Tapi dalam jangka panjang, banyak analis sepakat bahwa energi dan inflasi memiliki hubungan yang kuat, dan emas hampir selalu menjadi salah satu refleksi dari hubungan itu. Jadi ketika seseorang melihat harga minyak melonjak, dan kemudian beberapa waktu setelahnya harga emas ikut naik, sebenarnya itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari mekanisme yang sudah berulang kali terjadi dalam sejarah ekonomi modern. Disinilah kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Ekonomi global sebenarnya seperti sistem yang saling terhubung. Energi mempengaruhi biaya produksi mempengaruhi harga barang mempengaruhi inflasi mempengaruhi kebijakan bank sentral mempengaruhi nilai mata uang, dan nilai mata uang mempengaruhi bagaimana orang melihat emas. Semua ini seperti rangkaian roda gigi yang saling berputar. Ketika satu roda bergerak lebih cepat, roda lain ikut terdorong. Ironisnya, banyak orang baru memperhatikan emas ketika harganya sudah naik tinggi, ketika media mulai memberitakan bahwa emas mencapai rekor baru, ketika toko emas mulai ramai, ketika grafik harga terlihat seperti roket. Padahal, di banyak kasus, sinyal awalnya sudah muncul jauh sebelumnya, salah satunya dari pasar energi. Minyak sering menjadi indikator awal bahwa tekanan ekonomi sedang terbentuk. Tapi karena hubungan ini tidak selalu dibahas secara luas, banyak orang melewatkan sinyal tersebut. Ada sedikit ironi dalam cerita ini. Dunia modern sering menganggap dirinya sangat maju dengan teknologi finansial yang kompleks dan sistem ekonomi global yang canggih. Tapi pada akhirnya, dua komoditas yang sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu, yaitu minyak dan emas, masih memiliki pengaruh besar terhadap arah ekonomi dunia. Seolah-olah di balik semua algoritma perdagangan dan model ekonomi yang rumit, pasar masih digerakkan oleh hal-hal yang sangat mendasar, energi dan kepercayaan. Energi menggerakkan dunia fisik, kepercayaan menggerakkan dunia finansial. Minyak mewakili yang pertama, emas sering mewakili yang kedua. Ketika energi menjadi mahal, dunia fisik mulai terasa berat. Ketika dunia fisik terasa berat, kepercayaan finansial mulai goyah. Dan ketika kepercayaan mulai goyah, emas kembali menjadi sorotan. Ini bukan teori konspirasi, bukan juga rahasia gelap yang disembunyikan oleh elit keuangan. Ini hanya dinamika ekonomi yang sebenarnya cukup logis, tapi sering tidak terlihat karena kita jarang melihat gambaran besarnya. Pada akhirnya, memahami hubungan antara minyak dan emas bukan berarti seseorang harus menjadi trader atau analis pasar komoditas. Ini lebih tentang memahami bagaimana dunia bekerja. Ketika lo melihat harga BBM naik, sebenarnya itu bukan hanya soal biaya mengisi tangki kendaraan. Itu bisa menjadi tanda bahwa ada tekanan yang lebih luas di sistem ekonomi global. Tekanan yang mungkin akan muncul dalam bentuk inflasi, perubahan kebijakan moneter, atau pergeseran investasi besar-besaran di pasar keuangan. Dan di tengah semua perubahan itu, emas sering kembali memainkan peran lamanya sebagai tempat berlindung nilai. Bukan karena ia sempurna, bukan karena harganya selalu naik,
Tapi karena sejarah panjang manusia telah memberinya reputasi sebagai sesuatu yang relatif stabil di tengah ketidakpastian. Jadi, ketika suatu hari lo melihat berita bahwa harga minyak dunia melonjak, dan beberapa waktu kemudian harga emas juga ikut merangkak naik, sekarang gambaran itu mungkin terasa sedikit lebih masuk akal. Itu bukan sekedar kebetulan pasar, bukan juga permainan angka yang acak. Itu adalah refleksi dari hubungan yang lebih dalam antara energi, inflasi, kepercayaan, dan sistem keuangan global yang kita semua hidup di dalamnya. Pada akhirnya, memahami pola seperti ini bukan untuk membuat kita takut pada masa depan ekonomi. Justru sebaliknya, pengetahuan seperti ini bisa membuat kita sedikit lebih tenang. Karena ketika kita memahami bagaimana roda ekonomi bergerak, kita tidak lagi melihat perubahan harga sebagai sesuatu yang sepenuhnya misterius. Kita mulai melihat pola, kita mulai memahami sebab dan akibat, dan itu membuat kita bisa mengambil keputusan yang lebih rasional. Dunia memang tidak selalu stabil, harga energi bisa naik, inflasi bisa muncul, pasar bisa bergejolak. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa manusia selalu beradaptasi. Sistem ekonomi berubah, kebijakan diperbaiki, dan peluang baru selalu muncul di tengah ketidakpastian. Yang penting adalah tetap berpikir kritis, tidak mudah panik, dan mencoba melihat gambaran besar di balik setiap berita ekonomi yang lewat di layar kita. Kalau pembahasan seperti ini terasa membuka perspektif baru buat lo, jangan ragu untuk membagikannya ke orang lain yang mungkin juga penasaran bagaimana sebenarnya hubungan antara energi, uang, dan emas di dunia ini. Dan kalau kalian ingin terus mengikuti pembahasan yang mencoba melihat ekonomi global dengan cara yang lebih jujur, kritis, tapi tetap masuk akal, kalian bisa dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Karena di dunia yang penuh informasi cepat dan headline sensasional, kadang yang paling kita butuhkan justru adalah ruang untuk berhenti sejenak, berpikir lebih dalam, dan memahami bagaimana dunia sebenarnya bergerak.